Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Oke, kali ini isunya adalah Gus Idam pesimis untuk melanjutkan rutinannya di Sabilu Taubah. Dikhawatirkan ini Sabilu Taubah terancam bubar teman-teman. Kenapa? Karena ada isu sertifikasi ulama, sertifikasi dai, sertifikasi pendakwah. Gus Idam ini kata Heri Pras ini pesimis. Kelihatannya pesimis teman-teman. Karena menurut Heri Pras ceramahnya ini tidak pas ya. Ceramahnya ini tidak pas. Tetapi kalau ceramahnya tidak pas itu nggak mungkin jamaahnya sampai ribuan ya. Lah kok bisa? Ceramah yang tidak pas jamaahnya banyak. Biar mungkin memang jamaahnya bukan orang-orang yang sudah soleh. Orang itu kan bisa milih teman-teman. Orang yang sudah soleh pasti milihnya mengembangkan ilmu agamanya lagi, ya, mengembangkan ilmu agama lagi, memantapkan. Berarti mencari kiai atau ustadz yang memang ilmunya lebih tinggi lagi, seperti mungkin Gus Baha, ya, seperti gus-gus yang atau kiai-kiai yang seatasnya lagi. Itu kalau orang soleh. Tapi kalau orang jalanan, orang awam yang mungkin memang ilmu agamanya masih sedikit, mereka perlu dinasehati, ya mereka akan datang ke gus-gus yang menurut saya itu lebih rendah levelnya daripada Gus Baha, seperti Gus Idam, terus ada lagi Gus Bahru, dan yang lainnya. Nah, ya namanya juga membina ya, membina anak-anak yang masih nakal, masih garangan, itu memang dibutuhkan gus-gus yang muda juga karena sesuai dengan jamaah mereka. Bahasanya yang bisa nyambung dengan mereka. Gitu. Lalu apakah bubar jamaah Sabilu Taubah kalau Gus Idam tidak lolos sertifikasi ulama? Menurut saya sih enggak ya. Coba kita lihat dulu sih bagaimana isu yang disebutkan oleh Heri Pras ini. Coba kita simak seperti apa ketar-ketirnya Idam, ketar-ketirnya Gus Idam ketika ada isu sertifikasi dai. Oke, coba kita simak dulu ya. Dilukas dihujat merokok, urip angel. Ki saiki ustaz dilukas enek sertifikasi jirene. Ya Gus, ada sertifikasi. Kuwi nek aku ora mlebu sertifikasi berarti bar ae dhewe. Ini guyon ya, guyonnya Gus Idam dengan jamaah ya. Jadi seperti halnya guyon tetapi punya maksud menguatkan ikatan dengan jamaah. Masa iya kalau tidak lolos sertifikasi jamaahnya akan bubar? Lalu bagaimana dengan mengurus jamaah-jamaah yang masih nakal? Itu maksudnya Gus Idam. Ya wes, nyambut gawe tutul sarung. Ya kalau memang bubar, candaannya Gus Idam adalah nggak apa-apa. Kita kerja ya, jualan sarung kah, apakah? Nah, mending begitu. Nah, ini kalau tanggapannya Heri Pras mending begitu. Ya enggak dong, enggak. Kita masih butuh sosoknya Gus Idam. Gus yang bisa berbaur dengan anak-anak nakal, minimal meskipun belum 100% bisa membuat anak-anak nakal ini berubah, tetapi sedikit-sedikit sudah ada perubahan ya. Jualan sarung lebih baik. Ya kalau untuk memperkaya diri mungkin ya. Daripada jualan-jualan seperti ini. Mohon maaf, Gus Idam, yang kamu maksud jualan-jualan seperti ini, jualan apa? Jualan agama. Gus Idam itu nggak menarik tarif ya untuk pengajian di luar rutinan ini, nggak menarik tarif. Karena ya kita tahu Gus Idam bukan orang yang seperti itu. Tidak pernah memasang tarif, tidak pernah ngomongin harga seperti Gus Miftah yang puluhan juta, tidak pernah. Tidak pernah, Her. Aku tapi wis putus sawah insyaallah. Wis nandur ae. Ya nggak apa-apa Gus. Bertani itu memang seninya pekerjaan juga ya. Salah satu pekerjaan yang berseni ya. Lho, udah enek sertifikasi gara-gara ngomong geger ini gitu. Ya, banyak yang kemarin menghujat Gus Miftah ya Gus.
termasuk jenengan. Lah wong ora paham melok, Pak. Iya. Ada yang nggak paham ikut-ikutan, tapi ikut-ikutannya ini tanpa solusi ya. Ikut-ikutannya cuman turunkan Gus Miftah ya. Jangan jadikan dia pendakwah lagi. Stop Gus Miftah. Jangan undang Gus Miftah. Seperti itu ikut-ikutannya. Dan ini nggak sesuai dengan apa yang dikatakan Heri Pras, bahwa Gus Ikdam ini mengandalkan nasab. Kalau Habib, iya Her. Kalau Habib itu mengandalkan nasab. Ini Habib, ini harus gini, harus gini. Tapi kalau Gus Ikdam, enggak. Gus Ikdam ini diberi gelar Gus ya karena memang dia anaknya Kiai. Gus itu sudah mengalir begitu saja. Dan tidak mengandalkan. Kita kan nggak tahu kalau Gus Ikdam ini putranya siapa. Nggak tahu. Kita hanya tahu Gus Ikdam ini pernah ngaji di Ploso, di Kediri. Itu yang beliau banggakan malah justru sanad keilmuannya, pernah mondok di sana. Dan kenapa kok dipanggil Gus? Akhirnya beliau bercerita beliau ini anaknya seorang kiai. Itu saja. Jadi bukan karena ayahnya beliau sampai sebesar ini. Beliau karena selalu ngomong sanad keilmuannya dari mana. Akhirnya orang-orang kan paham, oh iya ini lulusannya jebolannya Ploso. Wah ini berarti ilmunya jelas. Bukan nasabnya, tapi sanad keilmuannya yang jelas. Gitu, Her. Jadi nggak seperti yang kamu omongkan ini. Tapi kalau bagi gus-gusan ya, Gus-gusan. gus-gusan ini kan kebanyakan mereka Kebanyakan? mengandalkan nasab mereka. Oh enggak. Kalau mungkin kamu ngomong kebanyakan, itu paling bukan Gus Ikdam. Bukan Gus Ikdam ya. Saya yakin Gus Ikdam nggak pernah seperti itu. Ya kalau menonjolkan sanad keilmuan, oke, memang. Karena kalau tidak menunjukkan, kita nggak tahu dia belajar dari mana. Tapi kan kalau tahu, ya kita pasti, oh iya, dari Kediri, dari Ploso, dari Al-Falah, kan gitu. Bukan mengandalkan nasab seperti Habib Ba'alawi. Enggak. Kalau mengandalkan nasab, bisa-bisa ceramahnya kayak yang kemarin, ya, kayak yang kemarin. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran keliru. Keliru lafadznya, keliru pula untuk artinya. Nah ini kan bahaya. Itu hanya mengandalkan nasab. Kalau Gus Ikdam, sanad keilmuan, bos. Ya, jadi nggak seperti yang kamu katakan ini. Ya semoga teman-teman yang ada di Sabilu Taubah ini nggak termakan provokasi-provokasinya orang-orang Wahaboy. Ya, biar apa ya? Biar Gus Ikdam ini tetap bisa untuk menasehati teman-teman kita yang masih di jalan yang kurang benar. Teman-teman kita yang masih di jalanan, teman-teman kita yang masih tidak fokus dengan akhlak, ya. Mereka masih sering hura-hura, mereka masih sering happy-happy, tapi meresahkan orang lain. Kita harap teman-teman di Sabilu Taubah ini tetap kompak, ya, tetap bisa ngaji meskipun sedikit-sedikit dengan Gus Ikdam. Kita tunjukkan bahwa nasihat yang Gus Ikdam berikan kepada kita ini bisa bermanfaat, merubah diri kita menjadi lebih baik. Biar orang-orang Wahaboy ini nggak terus-terusan menyerang, ya. Kan repot kalau sampai anak jalanan nggak ada yang ngurus, ya, nggak ada yang mau menasehati, nggak ada yang mau merangkul, repot. Kita juga yang nanti kena masalah. Masalah dari anak jalanan itu. Kalau mereka tidak diperbaiki akhlaknya, mereka menjadi musuh kita nanti. Mereka mungkin melakukan hal-hal yang merugikan kita. Jadi kita butuh Gus Ikdam, kita butuh gus-gus yang menasehati anak-anak nakal, tetapi seperti yang dikatakan oleh siapa kemarin? Oleh Gus Tuba, bahwa oke lah kita menasehati anak-anak nakal, oke. Pakai kalimat anak-anak nakal, oke, tetapi di tempatnya anak-anak nakal, bukan di tempat umum. Biar tidak mengganggu orang-orang yang sudah steril. Orang yang sudah baik, mendengarkan kalimat tulul, gubluk, kalimat kasar, mereka ya akan terjangkit lagi. Jadi menurut Gus Tuba, nasihatilah anak jalanan di jalanan. Menggunakan kalimat mereka boleh. Tetapi jangan gunakan kalimat anak jalanan di tempat pengajian umum supaya tidak menginfeksi yang sudah hampir baik. Seperti itu teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar.